Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada tema 5, yaitu tentang ekosistem. Baik anak-anak semua, kita masuk pada subtema 1, yaitu komponen ekosistem. Di dalam pembelajaran pertama, yaitu anak-anak semua menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak semua, teks non-fiksi ini adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta ataupun kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi pada teks tersebut. Nah, baik anak-anak semua, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu anak-anak semua mengetahui pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Nah, jadi yang disebut ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, disebut dengan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini dibagi menjadi dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah benda hidup, sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup. Nah, baik anak-anak semua, pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu anak-anak semua mengetahui jenis makanan pada hewan. Nah, secara umum jenis makanan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Yang kedua, hewan pemakan hewan lain disebut adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging disebut omnivora. Nah, jadi nanti kalau ada kuis, hewan pemakan daging disebut adalah karnivora, hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora, hewan yang memakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Baik anak-anak semua, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ini yaitu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, ide pokok adalah inti dari permasalahan suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kita perlu membaca teks secara seksama. Nah, anak-anak semua, pada pertemuan di tema yang lalu kita juga bertemu lagi, yaitu mengenai tentang lagu bertangga nada mayor. Nah, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor antara lain: 1. Bersifat optimis ataupun penuh keyakinan. Yang kedua, dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol dan mi. Nah, untuk jarak intervalnya yaitu 1, strip 1, strip setengah, strip 1, strip 1, strip 1, strip setengah. Nah, ini interval dari tangga nada mayor. Nah, baik anak-anak semua, kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk bentuk tubuh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, nah ini ada gigi serinya, selanjutnya ada gigi geraham. Nah, kelompok hewan pemakan daun ataupun tumbuhan, nah ini berbentuk tengkoraknya seperti ini ya. Nah, ini untuk hewan pemakan daging. Nah, ini ada gigi taring. Nah, ini contoh kelompok hewan pemakan daging. Sedangkan untuk hewan pemakan daging dan tumbuhan, nah ini diawali dengan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan selanjutnya insektivora, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Nah, hewan insektivora memiliki lidah yang lengket dan panjang. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran ketiga, untuk tujuannya yaitu menentukan ide pokok dan informasi yang didengar.
Untuk menentukan ide pokok dan informasi yang penting, Anda semua dapat memperhatikan hal-hal berikut. Nah, ini cara-cara untuk mendapatkan informasi melalui teks lisan. Contohnya yang pertama yaitu dengarkan teks non-fiksi, teks yang bersifat nyata yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, gunakan kata-kata tanya, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana untuk membantu menentukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, baik, ada selanjutnya kita juga akan mempelajari yaitu letak geografis Indonesia. Nah, jadi kemarin kita pada tema 1 sudah mengetahui ya, letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Jadi kondisi nyata dari wilayah Indonesia. Nah, yang pertama, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kita perhatikan ada peta. Nah, ini peta. Nah, ini adalah perhatikan peta-peta tersebut. Nah, ini kita akan mengetahui nih, yang paling atas itu ada petunjuk arah. Nah, itu utara tuh. Nah, selanjutnya ada skala petanya di sebelah kiri pojok. Selanjutnya simbol dan legenda peta. Selanjutnya inset dan ada beberapa garis. Nah, ini adalah garis astronomis. Jadi kalau letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Baik, Anda semua. Selanjutnya kita akan mengetahui peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran yang ketiga. Nah, Sumpah Pemuda merupakan hasil putusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, makanya anak-anak semua kita coba baca teks berikut. Nah, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik, anak-anak semua, untuk pembelajaran yang keempat, untuk tujuan pembelajarannya yaitu membuat ringkasan teks non-fiksi. Nah, menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari ataupun ide pokok. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan. Yang pertama, yaitu membaca teks non-fiksi secara seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai EYD. Nah, baik anak-anak semua, ini untuk selanjutnya pada pembelajaran keempat kita akan mengetahui kenampakan alam pada peta. Penampakan alam yang terdapat pada peta di antara lain itu ada samudra, ada laut, ada sungai, ada danau, ada rawa, ada gunung dan dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, coba silakan diperhatikan. Baik, anak-anak semua, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran yang keempat yaitu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita akan mengetahui beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada salah satu pendiri Indies Party yaitu Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan Ki Hajar Dewantara.
Nah, untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan, yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antara anggota masyarakat. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan yang ketujuh adalah rasa toleransi antara sesama. Ya, baik Anda semua, untuk pembelajaran yang kelima kita akan mengetahui daur hidup hewan, yaitu hewan bermetamorfosis. Nah, ini dibagi beberapa, yaitu metamorfosis sempurna, dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara telur saat menetas dan berbentuk dewasa. Nah, ini ada contohnya dari daur ulang hidup metamorfosis nyamuk. Nah, ini kita lihat. Yang pertama itu dalam bentuk telur, selanjutnya menjadi jentik, selanjutnya menjadi pupa, selanjutnya nyamuk keluar dari pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Untuk selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, dicirikan dengan berbentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan tubuh dengan dewasanya. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu sangat berbeda dari bentuk telurnya saat menetas sampai bentuk dewasanya. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu bentuk tubuh hewan muda dan dewasanya itu tidak berbeda. Contohnya ini adalah belalang. Nah, ini diawali dari telur, nifah tanpa sayap, nifah bersayap, nimfah bersayap, dan belalang dewasa sayap sudah sempurna. Nah, ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada juga metamorfosis tidak sempurna, yaitu dialami oleh kucing, anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Tidak semua hewan mengalami bentuk perubahan dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai tersebut dewasa. Nah, untuk pembelajaran yang kelima, kita akan menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Baik Anda semua, untuk pembelajaran kelima yaitu kita akan mengetahui dan memahami lagu bertangga nada minor. Nah, ciri-ciri lagu bertanda nada minor antara lain: satu, bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Yang kedua, memiliki jarak interval 1/2, 1/1, 1 strip 1, strip setengah, strip 1, strip 1. Nah, urutan nadanya diawali dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A atau E atau Mi. Nah, ini ada contoh lagunya, yaitu Mengheningkan Cipta. Baik Anda semua, untuk pembelajaran yang keenam, kita akan mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah kita buat. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sikap tubuh yang tegak ketika presentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, menggunakan lafal intonasi ketika menjelaskan. Yang keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Nah, untuk yang pembelajaran ke-6, usaha mempersatukan negara Indonesia. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan negara Indonesia adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, serta berkesinambungan seluruh lapisan masyarakat
dengan persatuan dan keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Nah, untuk yang terakhir yaitu menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor dengan iringan alat musik. Nah, lagu dapat dinyanyikan dengan iringan alat ritmis dan melodis. Alat ritmis adalah alat yang tidak memiliki nada. Jadi alat musik ritmis dimainkan dengan memperhatikan ketukan lagu. Contohnya gendang, triangle, maracas, dan tamborin. Sedangkan alat musik melodis dapat melantunkan melodi sebuah lagu, jadi mempunyai tangga nada. Contohnya seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Untuk kuisnya silakan Anda semua dicatat.